Shalom saudara diberkati Tuhan kita Yesus Kristus. Ada ciri tersendiri, ciri khusus daripada orang-orang yang melayani Tuhan, terutama melayani dalam hal mengajarkan firman Tuhan. Dicatat dalam Maliaki pasal yang kedua, ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-7. Ayat yang ke-6 berbunyi demikian saudara, pengajaran yang benar ada dalam mulutnya dan kecurangan tidak terdapat pada bibirnya. Jadi orang-orang ini akan mengajarkan hal yang benar seturut dengan apa yang Tuhan inginkan, seturut dengan firman Tuhan. Jadi tidak mengajarkan hal-hal yang menonjolkan dirinya, menonjolkan kelompok doanya, menonjolkan nama Tuhan dan lain sebagainya. Tetapi yang dibicarakan adalah hal-hal yang memberitahukan kebesaran kuasa Tuhan, yang menonjolkan tentang kebaikan Tuhan. Pokoknya semua yang dibicarakan saat ia mengajarkan atau ia bersaksi atau bercerita dimanapun, itu tentang kebesaran Tuhan. Jadi ia tidak mencurangi jemaat dengan menonjolkan dirinya atau membenarkan hal yang salah, tapi akan berkata dengan benar. Kalau yang salah, kalau yang benar itu benar, dan akan ada dasar firman-Nya. Kalau salah, ia akan beritakan itu salah, sebab ada dasar firman Tuhan yang mengatakan bahwa itu salah. Jadi ia akan berkata dengan benar apa adanya seturut yang dikehendaki oleh Tuhan, seturut firman Tuhan, tidak seturut keinginannya sendiri. Dalam damai sejahtera dan kejujuran ia mengikuti aku. Dalam damai sejahtera dan kejujuran ia mengikuti aku. Saudara diberkati Tuhan, damai sejahtera ini biasanya menimbulkan sukacita. Nah, sukacita ini akan ada dalam orang-orang yang melayani Tuhan. Jadi dengan sukacita ia akan melayani Tuhan, tidak dengan beban, tidak dengan persoalan yang berat. Sekalipun persoalan berat, sekalipun banyak hambatan, banyak tantangan, tetapi ia akan terus melayani Tuhan dengan sukacita. Sebab dicatat dalam bagian lain Alkitab bahwa beban yang Tuhan pikulkan itu ringan dan enak. Jadi tidak berat. Beban yang Tuhan beri, beban pelayanan yang Tuhan berikan itu tidak berat, karena akan ada sukacita, akan ada kemampuan yang Tuhan berikan. Jadi orang akan melayani dengan gembira. Sekalipun harus mendaki gunung, menuruni lembah dan sebagainya, orang akan tetap bergembira. Sekalipun ada hambatan pelayanan dari teman-teman sepelayanan tersendiri, dari teman-teman pelayanan, sebab sering kita temukan di tempat pelayanan, di kelompok-kelompok pelayanan, biasanya terkadang ada orang-orang yang tidak sepaham, tidak selalu sejalan, tidak selalu menginginkan kita melayani Tuhan dengan apa yang benar. Jadi masih ingin menonjolkan dirinya, ingin menonjolkan orang lain begitu. Tetapi sekalipun orang-orang yang melayani Tuhan mendapati, mengalami hal seperti ini, mereka akan tetap dengan sukacita melayani Tuhan dan juga dengan kejujuran. Jadi jujur dengan Tuhan, jujur dengan sesama. Dan banyak orang dibuatnya berbalik daripada kesalahan. Jadi banyak orang akan berbalik daripada kesalahan oleh karena perbuatan daripada orang yang diutus Tuhan ini. Jadi orang yang diutus Tuhan untuk melayani, memberitakan firman ini dengan pengajaran yang benar, dengan pengajaran yang seturut dengan kehendak Tuhan, dengan pengajaran yang tidak curang, akan membuat orang tahu kesalahannya dan berbalik kepada Tuhan. Maka penting bagi saya dan saudara yang dipilih, yang memberi diri, yang diutus untuk melayani dalam hal memberitakan firman, sangat penting bagi kita untuk memberitakan dengan benar, dengan jujur, tidak dengan curang. Nah, ada orang-orang yang untuk supaya ia aman, ia selalu mencurangi jemaat Tuhan, mencurangi, dan mungkin ia pikir ini tidak salah, tetapi ia mencurangi. Ia mengambil contohnya ia mengambil satu kalimat dalam Alkitab yang mengatakan bahwa berdoa dan bekerja. Jadi ia akan bilang kepada orang bahwa tidak apa-apa pergi ke dukun, yang penting berdoa dulu baru kerjakan. Jadi sebelum pergi dukun berdoa dulu. Saudara diberkati Tuhan kita Yesus Kristus, benar bunyi ayat ini, tetapi kalau tindakan seperti ini keliru dan salah. Keliru atau salah, keliru. Karena yang sebenarnya berdoa dan bekerja, lalu setelah berdoa pergi mencari kesembuhan di dukun, pergi mencari kekayaan pada orang pintar dan lain sebagainya, ini salah oleh karena tidak pernah saya menemukan orang pergi ke dukun, ia kembali lalu ia menceritakan kebaikan Tuhan. Pasti kalau ia pergi ke dukun, ia kembali akan menceritakan tentang dukun, kehebatan dari si dukun ini. Jadi ini salah.
harusnya ia setelah melakukan suatu tindakan iman, ia kembali ia menceritakan tentang kebesaran Tuhan, bukan menceritakan kehebatan orang lain. Jadi kalau saudara dan saya kita mengajarkan kepada orang, membenarkan orang untuk berdoa dan bekerja, berdoa lalu pergi ke dukun, berdoa lalu pergi mencari orang pintar dan lain sebagainya, ini keliru, ini salah saudara. Karena setelah orang pergi, ia mendapatkan kesembuhan, ia pergi mendapatkan apa yang diinginkan, ia kembali dan ia akan menceritakan tentang kehebatan daripada orang pintar tersebut. Dia tidak menceritakan kebesaran Tuhan. Nah, ini kita mencurangi jemaat, karena kita menggunakan ayat dalam kitab dan jemaat pikir ini benar, padahal sebenarnya kita menjerumuskan jemaat kepada jurang maut, dan ini salah. Dan kalau kita baca semua ayat pertama sampai ayat ke-9, ini ada juga bagian hukuman kepada orang-orang yang tidak memberitakan firman sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan, tetapi memutarbalikkan firman Tuhan untuk supaya keinginan tertentu. Jadi harus jujur dengan jemaat supaya jemaat tahu kesalahannya. Ini tugas daripada kita yang memberitakan firman. Bagaimana orang tahu kesalahannya kalau kita tidak berani mengatakan kesalahannya? Dan ini tantangan terbesar bagi kita, karena terkadang untuk jujur ini sulit, apalagi jujur dengan orang terdekat, jujur dengan orang-orang yang kita segani, jujur dengan senior, jujur dengan orang-orang yang memberi banyak kepada kita. Ini terkadang ini yang sulit, tetapi ini akan menjadi mudah dan ringan bagi saudara untuk melakukannya, karena kita tidak melakukannya sendiri. Sebab Tuhan tidak pernah memberi beban melebihi daripada kemampuan kita, karena akan ada Tuhan di sana memberi kemampuan untuk kita sanggup melakukan tugas pelayanan kita. Ayat 7, saudara diberkati Tuhan. Sebab bibir seorang imam memelihara pengetahuan, dan orang mencari pengajaran dari mulutnya. Bibir seorang imam memelihara pengetahuan, saudara diberkati Tuhan. Tentang memelihara pengetahuan ini menjadi satu pukulan bagi saya saat saya membacanya, karena saya juga harus mempunyai banyak pengetahuan, banyak pemahaman tentang firman Tuhan, sehingga saya tidak salah mengajarkan. Sebab banyak orang akan mencari pengajaran padanya, dan orang mencari pengajaran dari mulutnya. Nah, oleh karena itu kita perlu banyak tahu tentang firman Tuhan, saudara. Sebab orang akan orang kalau tidak paham, orang akan datang dan mencari tahu benar kok, salah kok, saya turut Tuhan atau tidak, atau ada dicatat di Alkitab atau tidak. Nah, ini kita perlu banyak membaca Alkitab. Nah, ini juga tantangan terbesar bagi saya pribadi, karena harus meluangkan banyak waktu, banyak kesempatan untuk membaca firman Tuhan dan mencari bacaan-bacaan yang lain di luar Alkitab yang tidak bertolak belakang dengan firman Tuhan, tetapi juga yang didasari oleh firman Tuhan. Jadi ini perlu untuk kita banyak tahu tentang kebaikan Tuhan, dan bukan hanya tahu tapi mengalami, bahkan merasakan. Sebab kalau saya dan saudara belum mengalami Tuhan, belum merasakan kebaikan Tuhan, bagaimana kita menceritakan kepada orang tentang kebaikan Tuhan kalau kita sendiri tidak mengalaminya? Nah, ini artinya juga kita tidak akan memberitahukannya, tidak akan mengajarkan dengan sungguh, karena kita sendiri tidak mengalami, atau kita mengajarkan tetapi kita tidak percaya kepada Tuhan. Jadi perlu untuk kita tahu, kita mengalami Tuhan, merasakan kebaikan Tuhan sebelum kita mengajarkan kepada sesama kita tentang kebesaran Tuhan. Sebab dialah utusan Tuhan semesta alam. Sebab orang inilah adalah utusan Tuhan semesta alam. Jadi kalau orang-orang yang Tuhan utus untuk memberitakan firman Tuhan, memberitakan apa yang Tuhan inginkan, ia akan berkata apa dan seterusnya yang Tuhan inginkan. Yang salah tetap salah, tidak pandang bulu, tidak pandang siapa dia. Dengan demikian orang akan tahu kesalahannya, dan juga ia akan membuka diri untuk dikritik, untuk diajari, untuk mendapatkan pengajaran, supaya ia sendiri mengetahui banyak hal, merasakan banyak, menikmati banyak hal dari Tuhan sebelum ia mengajarkan kebaikan Tuhan kepada orang lain. Nah, saudara diberkati Tuhan kita Yesus Kristus. Tetapi orang-orang yang diutus Tuhan bisa juga berbalik, melakukan kesalahan, tidak seturut apa yang Tuhan inginkan. Kalau kita baca
semua ayat dari ayat 1 sampai ayat 9. Dan itu ada hukumannya. Tapi kalau bagi yang benar-benar melakukan turut kehendak Tuhan, ada bagian tersendiri yang Tuhan janjikan kepada saya dan saudara. Ayat yang kelima, perjanjianku dengan dia pada satu pihak ialah kehidupan dan sejahtera. Jadi ada kehidupan, ada kesejahteraan yang Tuhan berikan kepada orang-orang yang mengajarkan dengan baik dan benar, mengajarkan dengan ketulusan, dengan kasih, dengan keikhlasan, dengan menanjurkan Tuhan bukan dirinya. Ini akan ada sejahtera yang Tuhan berikan kepadanya. Dan itu kuberikan kepadanya. Pada pihak lain ketakutan dan ia takut kepadaku dan gentar terhadap namaku. Jadi di sisi lain akan ada sejahtera, tapi di sisi lain ia akan takut dan gentar kepada Tuhan. Takut dan gentar kepada Tuhan berarti ia juga akan menjauhi kesalahan. Dia benar-benar akan menjaga kakinya supaya tidak melakukan kesalahan, menjaga dirinya untuk benar di hadapan Tuhan, benar di hadapan sesama, sehingga ia tidak merusakkan nama Tuhan, menodai nama Tuhan oleh karena melakukan kesalahan dan dilihat oleh sesamanya. Salam, Tuhan Yesus.